boleh diberikan apa sih, gimana sih gambaran spesifiknya masalah keluarga yang Anda hadapi saat ini? Ya Bu, ada dua masalah yang saya hadapi sekarang ini. Yang pertama tentang ataupun bagaimana tuntutan keluarga itu tersendiri terhadap saya. Selesai saya menempuh kuliah S1, tuntutan keluarga yaitu mereka menyuruh saya untuk menikah karena dengan alasan mereka yang pertama itu kondisi keluarga dan keterbatasan. Baik. Jadi seperti itu ya tuntutan Ya. keluarga. Mereka menginginkan Anda untuk segera menikah karena masalah Kekurangan kekurangan. ataupun keterbatasan dalam keluarga tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan saya pribadi, karena memang saya belum siap untuk melanjutkan sebagai tuntutan mereka. Saya ingin melanjutkan perkuliahan saya. Saya ingin melanjutkan S2 pada kuliah saya yang pertama, yang awalnya saya sebagai sarjana hukum, saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Ya. Karena sebelumnya sudah baru lulus kuliah ya. Ya Bu. Dan maunya lanjut. Tapi keluarga punya keinginan lain. Lain. Mereka menyuruh untuk menikah saja gitu. Menikah saja. Gitu. Inilah yang membuat saya ini tidak tenang dan cara berpikir saya itu tidak normal. Apa yang harus saya tetapkan dalam permasalahan ini? Keluarga menuntut saya untuk melanjutkan ke pernikahan, tetapi saya secara pribadi, secara kekuatan ataupun saya ini tidak belum ada kepikiran pada hal tersebut, karena memang saya belum ingin berkeluarga, belum siap. Tetapi dengan keinginan saya harus melanjutkan kuliah ke dunia pendidikan, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tetapi keluarga ini sangat menentang. Ini yang membuat pikiran saya itu tidak berjalan secara normal, dan saya hadir ataupun menghadap ibu sebagai psikolog, salah satu psikolog yang saya ketahui terhadap beberapa orang bahwa di sini akan membantu apapun yang menjadi permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya, kehadiran saya di sini mungkin bisa ataupun mungkin ada solusi dari ibu sendiri dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Baik, saya memahami bagaimana kondisi yang Anda hadapi saat ini, di mana di satu sisi ada keinginan untuk melanjutkan kuliah, namun di sisi lain ada tuntutan keluarga yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa seorang anak itu berbakti dan taat kepada orang tua gitu ya. Sebelum saya ingin memberikan beberapa saran atau arahan, mungkin saya ingin mempertanyakan kembali, kira-kira apa yang menjadi perasaan Anda saat ini ketika hal ini diutarakan gitu. Karena mungkin sebelumnya mungkin Anda tidak bersedia untuk menceritakan masalah ini kepada orang lain. Nah, di sini adalah tempat yang tepat. Nah, setelah di sesi ini, bagaimana perasaan Anda setelah kita membicarakan masalah ini? Ya, awal
saya berpikir memang apa yang menjadi permasalahan saya ini, Bu, sebenarnya ini adalah permasalahan secara kekeluargaan atau individual yang tidak boleh orang itu ketahui. Tetapi selama beberapa bulan ini sejak saya itu selesai kuliah dan dituntut dengan masalah tersebut, saya berpikir mungkin saya akan mencari ataupun akan menceritakan terhadap seseorang yang tepat untuk supaya masalah ini bisa apa ya, supaya masalah tidak mengganggu cara berpikir saya secara normal gitu. Nah, terus saya dengar ataupun saya dengar bahwa ada apa, saya harus saya berpikir saya harus menceritakan ini terhadap seseorang yang tepat supaya masalah ini bisa saya temukan solusinya. Nah, sehingga saya memutuskan untuk datang ke tempat yang dimana ini adalah bagi saya untuk mencari solusi secara psikolognya itu. Nah, sehingga saya datang ini dan bertemu dengan ibu dan menceritakan beberapa masalah yang saya hadapi barusan saya ceritakan. Ya, setidaknya unek-uneknya ya, keluar gitu bagi ya. saya semua masalah ini sudah saya keluarkan dan saya yakin adalah solusi yang akan ibu itu berikan terhadap saya. Baik. Dalam proses konseling biasanya ketika kita sudah membedah masalah itu, apa keluhan-keluhannya, apa yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana langkah selanjutnya, pihak yang mengeluarkan masalah itu, yang mengemukakan masalah itu akan merasa tenang, merasa beban di pundaknya, di hatinya, di kepalanya itu akan ringan. Setelah itu pasti akan menemukan jalan untuk bertemu dengan solusi. Dan proses konseling ini adalah salah satu langkah anak tangga pertama, katakanlah begitu, untuk sampai kepada solusi itu. Setelahnya mungkin sebagai konselor, setelah saya mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan masalah yang Anda hadapi, mungkin ada beberapa advice atau saran yang bisa saya berikan ya. Yang pertama mungkin jika keinginan hati Anda adalah untuk bagaimana melanjutkan kuliah, maka saya pikir pertahankan itu. Setelah orang bilang itu, di mana ada keinginan, di situ ada jalan ya. Sebesar apapun keinginan kita untuk sampai kepada tujuan kita, cita-cita kita, kita pasti akan menemukan solusi hanya jika dengan pikiran yang jernih dan batin yang tenang, kira-kira begitu. Yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, mohon maaf saya tidak ingin mengeneralisir masalah Anda dengan orang lain, tetapi keterbatasan ekonomi itu bukanlah satu struggle yang begitu berat untuk dihadapi gitu ya. Apalagi saat ini mungkin kita bisa mencari banyak sekali relasi, banyak sekali channel yang bisa menghubungkan kita dengan instansi yang bisa menjawab keinginan kita. Maksud saya dalam hal ini, kita mungkin punya kenalan bagaimana sih supaya bisa saya lanjut kuliah gitu. Ada channel nggak gitu, ada jalan nggak. Nah itu juga adalah bagian daripada usaha kita mencari dan menemukan solusi. Kemudian tadi yang berkaitan dengan keluarga menuntut untuk harus menikah lantaran udahlah kita udah nggak sudah tidak ingin membiayai hidup, menjadi beban bagi keluarga. Menikah sebetulnya bukan salah satu solusi sih kalau menurut saya. Jadi mohon maaf juga, karena begini, menikah itu kan tanggung jawab yang menuntut kita untuk lebih
memiliki double effort untuk menjadi orang yang apa ya, yang mau berjuang lah gitu. Kan sekarang kan masih sendiri, jadi yang kita urus adalah diri sendiri. Setelah menikah ada orang yang kita urus lagi, apakah beban kita tidak menumpuk? Jadi artinya silakan ini di clearkan lagi dengan perasaan yang tenang, yang mana yang harus diambil sebagai prioritas, yang mana yang harus dikesampingkan dulu karena itu sifatnya sunnah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi saya mungkin berharap setelah sesi konseling ini berlangsung, Anda bisa merasa tenang, bisa menemukan solusinya, bisa menerima dan bersabar. Mungkin memang belum saatnya untuk menemukan jalan itu, atau memang pada saat ini kita memang sudah harus bertahan dalam mode survive gitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan perasaan Anda, atau masih ada unek-unek yang tersisa di hatinya yang mengganggu gitu, sampai nggak bisa tidur, kurang makan segala macam, ada nggak? Kalau untuk masalah secara individual, Bu, mungkin masalah seperti yang saya ceritakan tadi. Hanya saja kalau kepercayaan diri saya mengenai untuk melanjutkan itu ada kepercayaan tersendiri. Hanya saja pada tuntutan keluarga ini, karena memang di samping untuk kita memiliki keinginan besar untuk melanjutkan bagaimana pendidikan kita itu perlu bagaimana ridho ataupun restu dari pihak kekeluargaan tersebut dengan apa yang menjadi keinginan mereka tersendiri gitu. Betul. Itu yang membuat saya itu menjadi resah, bimbang, dan tidak berpikir secara normal, sehingga membuat saya itu murung berpikir ke hal-hal yang lebih di kedepannya itu tidak berjalan secara normal. Hanya saja itu. Ini kan ada semacam konflik ya antara Anda dengan keluarga. Jika ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga, kira-kira bisa nggak? Saya kasih dua pilihan nih. Mau disampaikan secara lisan di waktu sekarang, atau mau ditulis dalam bentuk kertas, semacam surat lah untuk orang tua yang berkaitan apa yang berisi-isi hatinya gitu. Bisa nggak sekarang? Ya, Supaya saya kasih ballpoint dengan selembar kertas, atau langsung dikatakan sekarang, atau seperti apa? Karena tujuannya adalah apa ya, jangan sampai masih ada beban, masih ada noda-noda di hati kita sehingga mengganggu aktivitas, mengganggu relasi dengan orang tua. Jadi itu yang ingin kita selesaikan sekarang, yang ingin kita hindari dalam pola relasi dan hubungan dengan orang tua dalam keluarga. Ya mungkin secara lisan. Oh, lisan aja, silakan. Karena memang supaya mereka itu bisa memahami. Tetapi di samping saya menyampaikan ini, apa yang ingin saya sampaikan terhadap mereka, masih ada yang menjadi tuntutan ataupun yang menjadi permasalahan pada diri saya sendiri itu, Bu. Sehingga saya berpikir karena memang kondisi keluarga itu kan sudah ada bagi saya itu kondisi yang berbeda gitu, kondisi yang berbeda. Maksudnya kondisi yang berbeda itu mungkin yang saya pikir itu bahwa misalkan di bapak saya, saya tuntut ataupun saya minta bahwa bapak ini harus membiayai saya untuk melanjutkan ini, untuk melanjutkan kuliah, dan saya belum siap untuk menikah gitu. Tetapi di samping itu karena memang bapak itu sudah memiliki istri yang baru gitu, istri yang baru yang sehingga bisa mudah untuk mempengaruhi
bapak tersebut, dan bapak itu selalu menerima apa yang menjadi keputusan istrinya, sehingga saya itu tidak harus nomor dua kan? iya harus menerima apa yang menjadi keputusan mereka gitu. Meskipun itu berbenturan dengan keinginan saya sendiri gitu. Sangat berbenturan kalau bagi saya gitu. Itu sih yang menjadi permasalahan yang sangat signifikan bagi saya, Bu. Ya. Tetapi ada beberapa solusi yang sudah saya dapatkan dari apa yang menjadi penyampaian Ibu secara psikolog ya. Mungkin saya akan bisa berpikir secara jernih nantinya. Tetapi tadi saya ingin menyampaikan secara lisan saja apa yang ingin saya sampaikan untuk keluarga tersebut. Yang pertama, dengan mudah saja, kalau untuk keluarga tersebut, khususnya di bapak ataupun saudara-saudara saya itu, cukup mereka itu memberikan restu ataupun doa dukungan terhadap saya untuk melanjutkan di dunia pendidikan. Masalah apa yang menjadi tuntutan ataupun yang menjadi secara strukturalnya di dalam dunia pendidikan itu, saya akan berpikirkan ataupun mencarikan solusi dengan kemampuan saya tersebut gitu. Yang saja yang ingin saya inginkan itu dukungan doa ataupun dukungan moral terhadap mereka gitu. Kalau ke urusan material itu bisa saya memikirkan ataupun usaha dengan kemampuan saya tersendiri. Intinya sekarang hal penting yang paling Anda inginkan adalah dari pihak keluarga mendukung cita-cita dengan memberikan doa dan restu saja. Yang berkaitan dengan masalah uang dan seterusnya bisa diupayakan sendiri, begitu ya? Ya, betul. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin sampai di situ. Oh, cukup ya. Cukup. Jadi permasalahan. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sesi pertama, mungkin jika nanti di kemudian hari atau setelah ini masih merasa kurang enak, tidak nyaman, masih ada lagi pikiran-pikiran yang mengganggu, kita boleh mengadakan konseling lagi